Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Ini sedikit saya informasikan ya. Jadi teman-teman kan biasanya masang remote tuh, ya remote starter. Nah ini ada alarm sistem. Nah ini sebenarnya pada dasarnya semuanya itu hampir sama rangkaiannya, cuma beda warna. Nah yang perlu dipahami pertama adalah cara pasangnya ya teman-teman ya. Nah, kita unboxing isinya seperti apa. Nah ini kita buka seperti ini. Nah remote-nya pasti rata-rata sih dapat dua, kemudian dapat sirine, ada screen-nya, kemudian ini modulnya. Nah modul ini ada beberapa warna kabel. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Kita buka. Oke, ini ada beberapa kabel yang perlu diperhatikan. Terutama adalah kabel warna hitam. Ini pasti ke minus aki ya. Minus aki atau body, baut. Nah, biasanya ujungnya ini dikasih sekun untuk menanamkan baut. Biasanya baut 8 atau baut 10. Kemudian warna merah. Warna merah ini masuknya ke plus aki. Boleh, atau sebelum kontak warna merah juga ya. Nah, ini yang ada screen-nya. Nah, kalau ini sudah terpasang, bisa kita tes langsung fungsinya kabel-kabel yang lain. Nah, saya infokan sedikit. Ketika nanti dipencet gambar gembok buka, nah biasanya asper back kuning ini diarahkan ke sen kanan dan sen kiri. Ini sebagai tanda bahwa alarm berbunyi bagian sen kanan sen kiri. Kemudian biru ini biasanya identik dengan api yang ketika tombol starter, si remote yang di tombol starter, gambar starternya sebentar. Nah ini kalau kita pencet, kalau yang paling bawah ini kita pencet 2 kali. Nah ini yang warna biru ini akan mengeluarkan api 12 volt sesaat. Habis itu dia terputus ya. Jadi seperti tombol starter karakternya. Oke. Nah, pas barengan seperti ini. Jadi ini kepencet 2 kali seperti ini. Yang biru ini mengeluarkan api 12 volt sesaat untuk starter, dan yang oranye ini atau coklat biasanya di alarm motor lain itu api standby 12 volt. Standby. Jadi selama tombol starternya dipencet 2 kali tek tek. Nah, biru api sesaat, yang oranye api standby. Matinya gimana? Kalau gambar gembok yang bukanya kita pencet sekali. Dia akan otomatis ini hilang atau sebagai gantinya kontak on off lah ya. Jadi ini api 12 volt, gantinya kontak karena kunci kontak posisi off, kunci setang. Nah, ini bisa menggantikan kunci kontak sebagai on. Nah, abu-abu sama pink ini biasanya salah satu ditempelkan ke ground, dibarengin dengan yang massa tadi. Kemudian yang pinknya ini masuk ke jalur pulser yang ada di spool. Nah ini spool masuk ke sini. Yang apinya tergantung motornya Honda atau Yamaha, atau pulsernya kabel 2 atau kabel 1. Kalau kabel 1 enak kita cari kabel pulser. Biasanya kalau Honda itu biru garis putih yang motor-motor lama. Tapi ini hanya untuk motor-motor yang lama ya teman-teman ya. Untuk injeksi yang terbaru ini jangan dipasang. Mendingan ini dianggurkan saja. Karena ini kalau abu-abunya dikasih massa, kemudian pinknya ke jalur pulser, nanti yang rusak adalah bagian ini ECU-nya. Ya teman-teman. Karena ECU atau CKP itu berhubung dengan si CKP pulser atau berhubungan dengan si ECU ini, maka berbahaya untuk keadaan ECU selanjutnya. Memang bisa dipasang, tapi saya tidak menyarankan untuk memasangnya di bagian pulser. Nah, gimana cara masang lainnya? Nah, kita gunakan relay teman-teman. Relay ini nanti kita gabungkan, ini 4 pin, ada 85, 86, 30, 87. Nah itu kita gabungkan dengan yang warna
orange ini. Jadi orange-nya ini kita masukkan ke 85 yang ada di relay ya. Kemudian 86-nya kita tempel ke massa. Kemudian ada dua terminal yang sisa 387. 387-nya itu sebagai pemutus saklar standar samping atau api masuk yang ke ECU tadi. Jadi pulser kita nggak ganggu-ganggu ya. Kemudian atau mutus coil bisa, atau mutus api ECU ini kita putus lewat relay ini gitu ya. Nah, nanti kita cabang yang oranye ini. Satu ke relay, satu ke kunci kontak. Jadi sebagai pengaman standar samping bisa juga gitu. Atau kontaknya kita putus pakai relay ini. Nah, kelebihan menggunakan relay kenapa? Dia up-nya stabil, teman-teman. Kalau langsung dari remote ini, relaynya itu dalamnya kecil, teman-teman. Jadi alangkah baiknya menggunakan relay 4 pin gitu.